Ojo-ojo man banta krina, sebenarkan PJJ sekali enda, kami ibas PJJ sektor 3 sebagai tuan rumah mewakili PJJ sektor Sada sehlima. Raduras kita rende ibas kitab dendenta nomor 187 ayat Sada ras telu. Mari kita ras ertoto. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami manusia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap setia kepada kami Bapa. Sekarang kami mau melaksanakan PJJ kami. Walaupun PJJ ini dilaksanakan masih di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di rumah kami, di hati kami, sehingga semua yang kami dengarkan nanti dari pendeta kami yang bawa firman, pendeta Bandrades Ginting, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, Kau berkati pendeta kami ini, Kau perlengkapi dia Tuhan, supaya semua ini nanti dapat kami terima dengan baik. Di atas segalanya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, baik sesama kami manusia, terlebih-lebih kepadamu Tuhan, supaya kami digelar anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gundari si baca firman ibas kitab Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Pertengat nandangi perbahanan kalak perbegu. Kencakam seku negeri si breken Tuhan di Batanduman Bandu, oleh ikutkan perbahanan simbau ibas bangsa-bangsa silit ije.
Olah persembahkan anak-anak du ibas api, iba batar-batar persembahan du. Olah pelepas bangsa du, ertendung ngoge tanda-tanda, entah mempergunakan mang-mang, entah make guna-guna, jana olah pediat ia nungkun man begu, kalak singgo mate. Nembah ate Tuhan di batandu man kalak si ngelakukan perbahanan simbau eme pe sebabna maka iplawesna bangsa-bangsa ibas negeri nari sangakam ngasak kuje. Setialah man Tuhan alu bulat ukurdu. Dengan tema setialah man Tuhan. Mari diberikan renungan bas pendetan tanari. Ya, jadi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan dalam PJJ kita minggu ini, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sebentar lagi Bapa kami ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan melalui PJJ kami dalam minggu ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan melalui PJJ kami hari ini memampukan kami Tuhan untuk tetap takut akan Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan melalui aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa dan ajari hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan bagi kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, sesuai dengan renungan PJJ kita dalam minggu tanggal 27 September sampai 3 Oktober yang sudah dibacakan tadi dari Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan 13 dengan tema setialah kepada Tuhan, yang berhubungan dengan dunia kita sekarang, teknologi yang berkaitan dengan okultisme. Setialah kepada Tuhan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Oleh karena itu pada zaman Nuh dulu pun telah ada teknologi. Teknologi sudah ada sejak zaman Nuh. Bisa kita lihat bagaimana Nuh sewaktu dia membuat kapal sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga dia selamat beserta dengan keluarganya. Bisa dikatakan pengetahuan daripada Nuh untuk menciptakan, membuat teknologi sesuai dengan perintah Tuhan dan untuk kebaikan manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, seperti yang saya bilang tadi, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nuh dengan kemampuan sarana yang dia ciptakan sehingga dia selamat dengan menyiapkan kapal, dan pengetahuan yang dia miliki adalah untuk kebaikan manusia yang percaya. Oleh karena itu Allah telah menciptakan manusia lebih daripada ciptaan yang lainnya. Manusia diciptakan untuk menguasai, memelihara, menaklukkan apa yang ada yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu dalam realita kehidupan manusia, kita sadar kita menyadari bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Terkhusus pada saat ini adalah teknologi informasi. Informasi teknologi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita pada saat ini. Oleh karena itu dalam Amsal 1 ayat 5-7 dikatakan, Allah berkeinginan supaya kita terus-menerus
menambah pengetahuan kita tentang ilmu teknologi. Karena dalam Amsal 1 dikatakan, sumber pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Allah berkeinginan supaya kita terus-menerus menambah pengetahuan kita tentang ilmu teknologi. Teknologi tidak bisa dihindari, tapi justru harus menambah ilmu pengetahuan yang baik tentang teknologi. Sama seperti yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, kuasailah, taklukkanlah dengan akal budi untuk berbudaya cipta untuk kemuliaan Allah. Tapi perlu kita garis bawahi, segala teknologi yang kita miliki hanya untuk kemuliaan Allah. Jangan kita curi kemuliaan Allah melalui teknologi yang terus berkembang pada saat ini. Tapi di sisi yang lain kita juga harus berhati-hati dalam mempergunakan teknologi. Terkhusus kita dalam mempergunakan seperti teknologi informasi yang pada saat ini. Karena teknologi informasi juga bisa membawa kita terjerumus ke kuasa gelap, terkhusus kuasa okultisme. Selain banyak juga bisa dampak negatif daripada teknologi informasi. Bisa kita lihat bagaimana teknologi informasi, berita hoak, berita yang bisa menipu orang lain, banyak juga dampak daripada negatif daripada teknologi. Bahkan kalau kita tidak bisa menguasai diri, bisa juga kita tidak bisa mengatur waktu atau bisa dikatakan kecanduan daripada teknologi. Oleh karena itu pakailah teknologi dengan baik dan yang benar. Sesuai dengan tema kita pada PJJ kita kali ini, setialah kepada Tuhan dalam hal konteks teknologi, informasi teknologi yang kita miliki. Dalam teknologi informasi ada begitu banyak program. Sebagai contoh dalam komputer saja, kita bisa meramal hidup seseorang. Nina banci kita bas program komputer membuat ramalan hidup seseorang. Program televisi juga banyak yang serupa. Ada juga layanan SMS yang bisa dipakai untuk mendapat nasihat ramalan. Setiap majalah tabloid banyak juga yang memuat rubrik ramalan bintang. Buat kalau rubrik majalah-majalah kita membuat rubrik tentang ramalan bintang. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita belajar melalui renungan kita yang diambil dari Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Teks daripada Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan 13 merupakan teks sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan melalui Musa. Allah telah memperingatkan umatnya bangsa Israel akan bahaya yang mengancam kehidupan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Maka nasihat ini nasihat daripada Musa sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bahaya tersebut bukan peperangan. Bahaya tersebut bukan peperangan untuk menduduki tanah Kanaan, bukan kelaparan seperti waktu mereka di padang gurun. Bukan itu bahaya yang diperingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bukan bahaya peperangan, bukan bahaya kelaparan di padang gurun. Bahaya yang paling buruk adalah pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa di luar Israel yang berusaha menggeser posisi Allah sebagai yang utama dan mempengaruhi hidup umat Israel ketika dia sampai ke tanah Kanaan. Sebab sekelompok itulah peperangan yang sesungguhnya yang harus dihadapi bangsa Israel. Dari peperangan yang paling utama yang sesungguhnya yang dihadapi bangsa Israel ini adalah bagaimana bangsa-bangsa sekitar yang berusaha menggeser posisi Allah di dalam kehidupan umat bangsa Israel pada saat itu. Sebab sekelompok mereka akan tanah Kanaan adalah
penegasan bahwa Allah menggenapi janjinya untuk mengkhususkan bangsa Israel sebagai milik Allah. Jadi penegasan Allah di sini mengatakan bahwa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang telah diantar oleh Allah sampai ke tanah Kanaan, ini mengkhususkan bangsa Israel sebagai milik Allah. Pengaruh buruk yang diberikan melalui hal-hal yang tampak bisa saja seperti katakan andai, peramal, pemantra, meminta petunjuk kepada orang mati, dan lain-lain. Namun ternyata ini sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa Israel. Allah menentang semua yang berbau okultisme termasuk ramalan. Ramalan membuat kita tidak lagi berharap dan percaya kepada Tuhan. Ramalan membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, sebaliknya mempercayai perkataan manusia. Oleh karena itu janganlah terlibat hal-hal ramalan. Ramalan-ramalan tidak mendatangkan damai sejahtera, tapi mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, serta efek-efek negatif lain. Hidup kita tidak lagi diatur oleh Tuhan, tapi ada di tangan para peramal. Jadi kalau kita sering ke tukang ramal, membuat hidup kita kadang-kadang belum sampai pun kita khawatir, cemas, seolah-olah hidup kita tidak damai sejahtera lagi, seolah-olah hidup kita tidak diatur oleh Tuhan lagi, tapi ada di tangan para peramal. Pada zaman sekarang ini, zaman modern, praktek okultisme melalui informasi teknologi terus berkembang, di mana IT menjadi sarana praktek okultisme melalui media sosial, Facebook, iklan-iklan paranormal. Oleh karena itu sebagai kita jemaat perpulungan, kita harus tetap hati-hati. Metengat kita nina, seperti apa yang dikatakan Musa, kita harus juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Seperti kata tema, setialah kepada Tuhan, karena Tuhan tetap pertolongan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Seperti bangsa Israel tetap pertolongan Tuhan 24 jam tepat pada waktunya. Bisa kita melihat pengalaman bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun. Pada waktu malam Tuhan memberikan tiang api sehingga bangsa Israel tidak kedinginan. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang embun sehingga bangsa Israel tidak pernah merasa kepanasan. Artinya pertolongan Tuhan tepat 24 jam. Oleh karena itu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Teknologi tidak bisa kita pisahkan dari hidup kita, tetapi marilah jangan kita jadikan sarana teknologi untuk menggeser posisi Allah sebagai Tuhan pencipta yang memelihara kehidupan kita setiap harinya. Sehingga kita tidak tegar oleh tawaran-tawaran dunia ini yang berhubungan dengan praktek okultisme, ramalan, guru sibaso ini, sehingga kita tidak mengharap pada ramalan paranormal melalui teknologi, tapi kita tetap menatap, tetap mengharap sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan yang memberikan kebahagiaan bagi kita. Tapi kita sadarlah kita, maka Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita perlukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah firman Tuhan melalui PJJ kita dalam minggu ini. Marilah tetap kita setia kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam posisi sakit, kita tetap mengharap kepada Tuhan karena Tuhan adalah sang pemilik hidup kita. Dalam posisi situasi kehidupan kita, dalam posisi COVID yang belum selesai sampai hari ini pun, tetap iman kita setia kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan seperti pantun
ke lembah kita turun, ke gunung kita naik. Karena ekonomi, corona, ekonomi boleh saja turun, tapi iman percaya kita haruslah tetap naik. Kita tetap setia kepada Tuhan, susah enak tetap ingat Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kadang-kadang Bapa, dalam situasi modern ini, kami tidak bisa dipisahkan dengan sarana teknologi yang menjadi kebutuhan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, ajari kami untuk berhikmat, memakai teknologi yang kami miliki pada saat ini, hanya untuk mendekatkan kami kepada Tuhan. Kiranya teknologi yang kami miliki kami pakai tepat guna untuk menambah iman percaya kami. Sehingga dengan demikian Bapa, teknologi bukan memisahkan kami dengan Tuhan, tapi dengan teknologi kami pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk sarana prasarana kelangsungan hidup kami setiap harinya. Inilah doa kami Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami bijak di dalam memakai informasi teknologi yang kami miliki pada saat ini. Ini doa kami Bapa, kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, jadi sampailah kita pada pengumpulan persembahan setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari kitab Denden 360. Ya. Mari kita berdoa karena persembahan kita dan doa syafaat kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan, apa yang kami miliki, harta, kesehatan, semua datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sebagai ucapan syukur kami atas kesetiaan kasih karunia Tuhan yang kami terima sampai saat ini, kami telah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kiranya Tuhan yang menguduskan persembahan kami, dan Tuhan juga yang mengajari gereja Tuhan, sehingga melalui persembahan kami ini Tuhan dapat dipakai untuk perpanjangan tangan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kami.
Berkati kami semua Bapa, dalam kesehatan kami, kesatuan hati dalam rumah tangga kami, agar kami tetap bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan juga yang tetap memberkati segala usaha profesi kami pribadi lepas pribadi, sehingga dengan usaha profesi kami Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami tambah bijak di dalam mengelola segala usaha pekerjaan kami. Melalui itu Tuhan, berkat Tuhan berlimpah ruah bagi kami. Berikan juga kepintaran bagi kami Bapa, untuk berhikmat memakai apa yang kami miliki untuk keluarga kami, gereja, dan terlebih-lebih Bapa, Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, sehingga melalui apa yang kami miliki Bapa, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, berguna bagi orang lain, dan hidup kami juga menjadi persembahan yang hidup kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta, Tuhan juga yang memberkati semua jemaat Tuhan di dalam semua sektor-sektor yang ada di tengah-tengah majelis Runggun Sepadang ini. Walaupun Tuhan kami belum bisa berkumpul dalam persekutuan kami seperti hari-hari yang sebelumnya, tapi kami yakin Bapa, kehadiran Tuhan tetap juga hadir di tengah-tengah kami melalui virtual PJJ kami, sehingga dengan demikian Bapa, tidak mengurangi makna semangat kami di dalam bersekutu, dan kami juga harus mengimani melalui PJJ kami virtual ini Tuhan memakai kami untuk mempererat persaudaraan kami di tengah-tengah keluarga, sehingga dengan demikian Bapa, kami dapat menopang, menguatkan keluarga kami di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa kepada semua selain Tuhan, pertudiakan di tengah-tengah majelis Runggun ini, Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam keterbatasan waktu dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan. Tuhan yang memberkati semua keluarga, sehingga Bapa, dia tetap dipakai Tuhan dengan semangat yang datang daripada Bapa untuk tetap berkarya, memakai kesempatan yang ada untuk menggoreskan tinta pelayanan di tengah-tengah waktu kairos yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami juga Tuhan berdoa kepada semua jemaat-jemaat kami yang mungkin ada yang kurang sehat Bapa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalut, mengobati, mengangkatkan segala penyakit yang ada dalam tubuhnya, dan berikan juga Bapa kesabaran, pemikiran yang positif, sehingga Bapa walaupun tubuhnya dalam kelemahan, tapi iman percayanya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kepada semua keluarga yang mendampingi, Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk memberikan pendampingan, dan dengan demikian Bapa, kesembuhan sukacita datang kepadanya. Melalui itu kuasa Tuhan nyata untuk memberikan kesembuhan bagi dia. Kami juga berdoa Tuhan buat semua aktivitas kegiatan gereja Tuhan. Tuhan yang memberkati agar Bapa, walaupun belum bisa kami seperti biasa dalam setiap kegiatan tritugas panggilan gereja kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang tetap menjaga, melindungi gereja Tuhan untuk menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah panggilan kami sebagai warga jemaat, sebagai gereja yang kecil, menjadi kesaksian hidup kami di tengah-tengah situasi yang terjadi pada saat ini. Inilah doa kami Bapa, ampuni kami akan kesalahan kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat di dalam berbagai-bagai tantangan hidup kami. Ini doa kami Bapa, kami datang di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari siung putih PJJ Tenda Alurban Pertoton Tuhan, baginya Yesus man murid-muridna ninta dageiken aras-ras. Bapa kami sini surga, gelar dui perbadi amin, rehlamin kerajandu, selahan perhatian du bas dunia bagini surga, berikan man kami nakan cuk baswaris nahenda. Alami salah kami, bagi nalami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kuas percobaan, tapi olangilah kami dulu silat nari, sebab kam kap simanda kerajaan, ras kuasa,
ras kemuliaan sedekah-dekahna. Amin. Ibas PJJ enta enda li dua penungkunan. Sada uganga pengangkanta karena teknik informatika ras praktek okultisme sue ras bahan ogenta. Kedua, kai nge harus silakokan gelah kita ulah terikat ibas praktek okultisme modern. Mari sebagikan penjelasan ibas pendeta Tanari. Ya, gundade sah kita kubas penungkunan bagi kain singgon diisahkan dia kenta si pertama. Ugang pengangkanta karena teknologi informasi ras praktek okultisme suai ras bahan ogenta. Ya, jadi arah diskusi renungun tenda ibabai kita bagi katakan kami dapat renungun dai harus kita berhati-hati metenget bagi nasihat Musa dan bangsa Israel ibas ia ngu taruhkan Tuhan ku tanah kanan kesetiaan Tuhan gelah na bangsa enda olamin terlibat kubas praktek okultisme si perhubungan ras bangsa-bangsa sekitar ibas inganna sebab ia ngu kepunyaan Allah milik Tuhan haruslah tetap setia man Tuhan ibas tengah-tengah kegeluna. Maka si perlu akan kain harus silakokan gelah kita ulah terikat ibas praktek okultisme modern enda. Kai harus silakokan gelah ulah kita terikat ibas praktek okultisme modern enda. Si harus silakokan kita gelah ulah kita terikat ibas praktek okultisme modern enda. Tetaplah kita bersekutu, ngerempakkan diri ras Tuhan, dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan, seandainya apapun tantangan hidup yang kita lalui, bahwa kita hanya berserah kepada Tuhan. Walaupun banyak tawaran-tawaran dunia yang menawarkan kepada kita, terkhusus kepada situasi kita saat ini melalui IT, teknologi, tapi kita harus menyaring, kita membuat kompas filter dalam pemakaian teknologi sehingga kita tidak terlibat kepada praktek okultisme melalui sarana prasarana teknologi yang kita miliki saat ini. Kita harus bijak tepat ibas makaikan teknologi silit. Tanpa teknologi kita tidak bisa hidup. Tanpa memakai teknologi, kehidupan kita ketinggalan. Tapi pakailah teknologi yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Melalui teknologi, kita bisa membuat aplikasi nyanyian, firman Tuhan, renungan, menyapa. Persekutuan kita tidak terhambat, tapi jangan kita terlibat melalui teknologi sebagai hamba-hamba modern pada saat ini. Mungkin endam si bansi ipesah kami, Tuhan si masu-masu ibas PJJ enta huarenda, bujur.